Dah. Ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Yunita Salsabila, yang kedua, Edi Haryanto, dan yang ketiga, Rizka Uji Zahro Islamia. Yang pertama, awal masuknya Islam. Di Indonesia, ketika Islam datang, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme dan humanisme, Hindu dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia, bahkan beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Misalnya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan sebagainya. Namun, Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dengan diterima baik. Karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, atau tidak ada kasta, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Menurut sumber lain, menyebutkan bahwa Islam sudah mulai impedisinya ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin atau masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Disebarkan langsung dari Madinah. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yunita. Yang selanjutnya adalah cara masuknya Islam di Indonesia. Islam telah dikenal di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Meskipun dalam frekuensi tidak terlalu besar, hanya melalui perdagangan dengan para pedagang muslim yang berlayar ke Indonesia untuk singgah untuk beberapa waktu. Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa saluran antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat perdagangan Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Yang kedua adalah saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan lebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Yang ketiga adalah saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing, kemudian berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Kelima, saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia telah pernah meminta upah pertunjukan, tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Keenam adalah saluran politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Ketujuh adalah saluran dakwah. Gerakan penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dengan peranan Wali Songo. Istilah wali adalah sebutan bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat pengetahuan dan penghayatan agama Islam yang sangat dalam dan sanggup berjuang untuk
kepentingan agama tersebut. Oleh karena itu, para wali menjadi sangat dekat dengan Allah sehingga mendapat gelar waliullah atau orang yang sangat dikasihi Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Edi Haryanto. Oke, baik. C. Perkembangan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera. Untuk di pulau ini, daerah yang dimasuki Islam itu terdapat di pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara. Yang mana dari kedua daerah tersebut sama-sama telah berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Islam Perlat dan Samudra Pasai. Yang kedua di Pulau Jawa. Benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam bahwa pada tahun 674 Masehi sampai tahun 675 Masehi, sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan pernah singgah di tanah Jawa atau Kerajaan Kalingga yang menyamar sebagai pedagang. Adapun gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para wali songo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Beliau dikenal juga dengan sebutan Syekh Maliki. Dia dianggap pelopor penyebar Islam di Jawa. Dan beliau juga ahli pertanian, tata negara, dan sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Selanjutnya ada Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Ayahnya orang Arab dan ibunya orang Jepang. Ia sebagai mufti dalam mengajarkan Islam tak kenal kompromi dengan budaya lokal. Ujangan terkenalnya molimo yang artinya menolak mencuri, mabuk, main wanita, judi, dan madat yang marak di masa Majapahit. Yang ketiga ada Sunan Giri, Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Ia putra Syekh Yakub bin Maulana Ishaq. Ia sebagai ahli fikih dan menguasai ilmu falak di masa menjelang keruntuhan Majapahit. Yang keempat ada Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim, putra Sunan Ampel, lahir tahun 1465. Sempat menimba ilmu ke Pasai bersama-sama Raden Paku. Beliaulah yang mendidik Raden Patah. Berikutnya ada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Dia tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Dia membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Kalijaga berkreasi juga wayang kulit yang bentuknya jauh dari manusia utuh. Ini adalah sebuah usaha ijtihad di bidang fikih yang dilakukannya dalam rangka dakwah Islam. Berikutnya Sunan Derajat, nama aslinya adalah Syarifuddin atau putra Sunan Ampel, adik Sunan Bonang. Dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Beliau juga perdagangan dari berbagai daerah, antara lain Nagari dan Kutu Ambon. Berikutnya ada Syarif Hidayatullah, nama lainnya adalah Sunan Gunung Jati yang kerap kali dirancukan dengan Fatahillah, yang menantunya sendiri. Ia memiliki kesultanan sendiri di Cirebon yang wilayahnya sampai ke Banten. Ia juga salah satu pembuat Soko Guru Masjid Demak selain Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang. Berikutnya ada Sunan Kudus, nama aslinya adalah Ja'far Shodiq. Lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat tahun 1550 Masehi. Beliau berjasa menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Ia juga membangun masjid Menara Kudus yang sangat terkenal dan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara. Kemudian ada Sunan Muria, nama aslinya adalah Raden Prawoto atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus. Adapun raja-raja Maluku yang masuk Islam seperti Raja Ternate yang bergelar Sultan Mahrum. Setelah beliau wafat digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang sangat besar jasanya dalam menyiarkan Islam di Kepulauan Maluku, Irian, bahkan sampai ke Filipina.
Berikutnya Raja Tidore yang kemudian digelar Sultan Jamaluddin. Dan juga Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.